Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Nabila dengan NIM 0111212825300073. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem informasi dan teknologi. Next slide. Sebelum masuk, apa itu sistem informasi dan teknologi? Sistem informasi adalah kombinasi perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan telekomunikasi untuk mengumpulkan data yang berguna, terutama dalam suatu organisasi. Next slide. Adapun sistem-sistem informasi, yang pertama itu ada sistem pendukung operasi, dua sistem informasi manajemen, tiga sistem pendukung keputusan, dan empat sistem informasi eksekutif. Yang pertama yaitu sistem pendukung operasi, yaitu sistem untuk menangani tugas operasional sehari-hari seperti sistem interaksi, point of sale, sistem inventory, dan penggajian. Memastikan kegiatan rutin tercatat dan berjalan otomatis. Yang kedua yaitu sistem informasi manajemen, yaitu menyusun laporan ringkasan dari data operasi untuk manajer tingkat menengah, yaitu laporan penjualan, biaya, dan kinerja, yang berguna untuk pengendalian dan perencanaan jangka menengah. Terus yang ketiga yaitu sistem pendukung keputusan, yaitu untuk alat analisis yang membantu pengambilan keputusan kompleks seperti simulasi, analisis, bisnis intelligence. Biasanya interaktif dan berbasis model atau data. Dan yang keempat yaitu sistem informasi eksekutif yang berguna untuk dashboard atau overview untuk pimpinan puncak yang menampilkan indikator strategi seperti KPIs, grafik tren, agar eksekutif cepat dan menangkap kondisi perusahaan. Next slide. Eh, Adapun pentingnya sistem informasi dalam perusahaan. Yang pertama yaitu menyimpan dan menganalisis informasi-informasi. Di sini, sistem penyimpanan data historis dan menyediakan alat analisis untuk menemukan pola atau insight. Yang kedua yaitu menyederhanakan proses dalam bisnis, yaitu otomatisasi tugas yang rutin untuk mengurangi kesalahan dan mempercepat alur kerja. Yang ketiga yaitu memfasilitasi pengambilan keputusan. Di sini, ketersediaan data terpusat dan terkontrol seperti real-time access, hak akses, integritas data sehingga informasi andal. Dan yang ketiga, next slide. Adapun 5 elemen jaringan komunikasi dasar. Yang pertama yaitu eh, kan, adalah data atau informasi yang terkirim dari pengirim ke penerima yang disebut sebagai pesan. Itu bisa terdiri dari teks, gambar, musik, video, grafik, dan foto. Terus yang kedua yaitu pengirim. Pengirim adalah perangkat yang menghasilkan dan pengirim pesan seperti teks, angka, foto, grafik, musik, video, dan media lain dapat digunakan untuk menyampaikan pesan. Pengirim terkadang disebut sebagai sumber, pemancar, atau simpul. Pada data, komputer berfungsi sebagai pemancar. Terus yang ketiga itu ada penerima. Pemancar pengirim pesan ke penerima, yang merupakan perangkat yang menerimanya. Ini juga dikenal sebagai wastafel. Penerima biasanya terletak di suatu tempat selain pengirim, seperti komputer, printer, atau perangkat lain yang berhubung dengan komputer dapat digunakan. Selain itu, penerima harus menerima pesan. Terus yang keempat ada media transmisi. Ini adalah jalan atau saluran fisik yang dilalui komunikasi dan dari pengirim ke penerima. Media komunikasi dapat berupa kabel seperti kabel twisted pair, kabel koaksial, atau kabel serat optik atau nirkabel seperti laser, gelombang radio, atau gelombang mikro. Adapun media adalah saluran fisik atau jalur di mana pesan transmisi dari pengirim ke penerima ini diperlukan karena menghubungkan pengirim dan penerima. Kabel twisted pair, kabel koaksial, kabel serat optik, atau teknologi nirkabel seperti laser
gelombang radio, dan gelombang mikro yang dapat digunakan sebagai medianya. Terus, yang kelima ada etiket atau protokol. Nah, protokol adalah seperangkat instruksi untuk mentransmisi data antar komputer. Protokol-protokol ini menentukan bagaimana saluran komunikasi dibuat, bagaimana informasi itu dikirimkan, dan bagaimana kesalahan dikenali dan diperbaiki selama proses komunikasi data. Next slide. Dan ada juga database. Apa itu database? Database adalah suatu koleksi data komputer yang terintegrasi, diorganisasikan, dan disimpan dengan suatu cara yang memudahkan pengambilan kembali konsep dan database adalah integrasi logis dari catatan-catatan dalam file. Next slide. Eh, dan yang terakhir itu ada fungsi dan peran dari database. Yang pertama itu mengelompokkan data dan informasi. Yang kedua, memudahkan identifikasi data. Yang ketiga, yaitu menghindari data ganda yang tersimpan. Yang keempat, yaitu memudahkan akses, simpan, pembaruan, dan penghapusan data. Yang kelima, yaitu menjadi penyimpan data dari aplikasi atau situs web. Yang keenam, yaitu menjaga kualitas data yang diakses agar sesuai yang diinput. Yang ketujuh, membuat aplikasi secara lancar karena datanya terpusat. Dan yang kedelapan, yaitu database membuat data tersimpan aman karena keamanan tinggi. Next slide. Dan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Dari kesimpulan ini, yaitu sistem informasi dan teknologi adalah alat yang mengolah data menjadi informasi untuk mendukung kerja dan pengambilan keputusan. Penggunaannya membuat proses lebih cepat, efisien, dan akurat. Di era digital, teknologi ini menjadi kebutuhan penting karena membantu organisasi beradaptasi, meningkatkan layanan, dan memperkuat kinerja. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.